Oke, aku mute. Ayo. Udah tapi? Oh, udah ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak, silahkan duduk. Ya baik, perkenalkan nama saya Dr. Rafli dengan Bapak siapa? Roni, Bapak Roni, nggih. Usianya berapa Bapak Roni? usianya 45. 45 tahun. Bapak Roni, kalau boleh tahu alamat Bapak Roni di mana nggih? Kenjeran. Kenjeran nggih Bapak. Kalau boleh tahu Bapak Roni sehari-hari bekerja sebagai apa nggih Bapak Roni? Wira swasta. Wira swasta nggih Bapak Roni. Baik Bapak Roni, sebentar lagi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan di mana tujuannya untuk mempermudah saya mendiagnosis penyakit Bapak. Apakah Bapak Roni bersedia? Sedia. Ya baik Bapak Roni, dengan keluhan apa datang kemari? Mimisan. Sejak kapan mimisannya Bapak Roni? 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu nggih Bapak Roni. Kalau boleh tahu mimisannya di hidung sebelah mana nggih Bapak Roni? Sebelah kanan. Di sebelah kanan nggih. Kalau boleh tahu kronologinya mimisannya gimana nih Bapak Roni? Apakah tiba-tiba saja atau gimana nih Bapak Roni? Tiba-tiba dokter. Tiba-tiba saja nih Bapak Roni. Ya. Untuk mimisannya apakah darahnya banyak atau gimana nih Bapak Roni? Wah, banyaknya itu gimana dok ya? Banyak kelihatannya dok. Untuk menyumbat dari darahnya yang keluar butuh berapa banyak tisu nih Bapak Roni? Oh, 1 tisu dokter. Hanya 1 tisu saja nggih. 1 tisu dokter. Seberapa sering untuk mimisannya Bapak Roni? 1 hari sekali dokter. 1 hari sekali nggih Bapak Roni. Iya dokter. Untuk memperingan mimisannya Bapak Roni, kira-kira Bapak Roni melakukan apa nggih? Apakah dibuat istirahat atau gimana? Istirahat dokter. Dibuat berbaring atau duduk untuk istirahatnya Bapak Roni? Duduk dokter. Dibuat duduk nggih. Biasanya mimisannya tambah sering itu biasanya Bapak Roni pada saat melakukan apa? Saya kerja dokter di bawah AC. Biasanya kerja di bawah AC gitu nggih Bapak Roni? Iya dokter. Biasanya Bapak Roni ini mimisannya disertai apakah seperti hidung bau tidak sedap gitu Bapak Roni? Apakah disertai demam gitu Bapak Roni? Enggak dok, cuma hidung tersumbat doang dokter. Oh, hidung tersumbat nih Bapak Roni. Apakah juga disertai nyeri pada telinga Bapak Roni? Enggak. Oh, tidak ada nggih. Sebelumnya apakah Bapak Roni pernah kecelakaan sampai patah pada hidung Bapak Roni? Belum dok, jangan sampai dok. Belum pernah nggih, mohon maaf nggih Bapak Roni. Apakah Bapak Roni pernah terkena seperti alergi gitu Bapak Roni, penyakit alergi? Nggak tahu saya dok, mungkin ada dok. Punya riwayat alergi nggih? Mungkin ada dok. Hipertensi atau darah tinggi Bapak Roni? Belum ngecek dok saya dok. Belum pernah ngecek nggih Bapak Roni. Untuk dari segi keluarga Bapak Roni, apakah keluarga ada atau ayah atau ibu apakah ada yang terkena anemia gitu Bapak Roni? Ibu saya kena anemia dok. Terkena anemia nggih. Iya. Untuk dari ibu atau ayah apakah ada yang terkena darah tinggi gitu Bapak? Nggak tahu dok, belum tahu. Oh, belum tahu nggih. Dari kebiasaan sehari-hari Bapak Roni, apakah Bapak Roni suka mengkorek-korek hidung? Ya kalau kotor saya korek dok. Sering mengkorek-korek gitu nggih Bapak Roni. Boleh bertanya Bapak Roni, apakah Bapak Roni suka membersihkan kuku Bapak Roni sehingga kuku Bapak Roni tidak panjang gitu Bapak Roni? Bersih dok. Oh, sering bersih nggak Bapak Roni? Apakah Bapak Roni kebiasaan sering mendaki ke gunung atau ke puncak yang suhu dingin atau panas gitu Bapak Roni? Kalau ada yang ngajak saya berangkat dokter. Berangkat gitu kalau ada yang ngajak nggih? Kalau ada yang ngajak dokter. Mohon maaf nih Bapak Roni, apakah Bapak Roni suka minum minuman yang beralkohol?
Enggak, Dok. Atau merokok Bapak Roni? Merokok, Dok. Merokok nggih. Baik Bapak Roni, saya simpulkan kembali nggih dengan Bapak Roni usianya 45 tahun, alamatnya di Kenjeran, pekerjaan sebagai wira swasta. Keluhan utama datang kemari mimisan sejak 1 minggu yang lalu. Lokasi mimisannya di bagian hidung sebelah kanan. Kronologi pada mimisan Bapak Roni ini secara tiba-tiba saja nggih. Untuk banyaknya darah mimisannya hanya satu tisu saja. Nah, untuk banyaknya mimisannya kurang lebih 1 hari sekali. Nah, untuk memperingan dari mimisannya Bapak Roni ini, biasanya Bapak Roni dibuat beristirahat seperti duduk. Nah, untuk memperberatnya biasanya Bapak Roni pada saat bekerja di bawah AC atau suhu dingin. Nah, untuk di gejala penyertanya, biasanya Bapak Roni ini hidungnya tersumbat. Sampai tersumbat. Untuk sebelumnya Bapak Roni biasanya kurang lebih atau kurang tahu tentang riwayat alergi gitu Bapak Roni. Nah, untuk riwayat penyakit keluarga Bapak Roni dari ibu terkena penyakit anemia. Nah, untuk kebiasaan sehari-hari Bapak Roni kadang suka mengkorek-korek hidung pada saat hidungnya kotor. Untuk sering mendaki Bapak Roni biasanya kalau ada yang sering ngajak, biasanya Bapak Roni ini suka mendaki apabila ada teman yang mengajak. Nah, untuk merokok Bapak Roni suka merokok. Nah, apakah ada yang terlewat atau yang mau ditanyakan Bapak Roni? Oh ya Bapak Roni, apakah sebelumnya sudah berobat? Belum, Dok. Baru ini, Dok. Ya baik Bapak Roni. Ya baik Bapak Roni, dapat saya simpulkan dari hasil tanya jawabnya Bapak Roni, kemungkinan besar Bapak Roni ini terkena penyakit epistaxis. Nah, untuk menguatkan diagnosis dari saya, Bapak Roni, saya anjurkan untuk pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan fisik Bapak Roni. Dan apabila tidak ada yang mau ditanyakan, cukup dari hasil tanya jawab saya, Bapak Roni, saya anjurkan untuk pemeriksaan selanjutnya Bapak Roni. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Roni? Enggak ada, insya Allah, Dokter. Jika tidak ada yang bertanyakan, alhamdulillah anamnesis sudah selesai Bapak Roni. Sekian dari saya Bapak Roni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Bapak Roni. Tak tinggal ya. Kaleh. Kondangan aku untuk suara kipas pol ya. Tak setting. Apa? Wes bi. Bak